Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau ditanyakan sekarang bagi kita, apa yang memotivasi kita mengikut Yesus? Apa yang kita pikirkan? Saudara-saudaraku yang terkasih, secara umum tentunya jawaban daripada manusia adalah supaya mendapat berkat. Dan biasanya berkat itu selalu dirumuskan dengan berkat kekayaan, menyangkut materi, kemudian menyangkut kuasa, gengsi di dunia, dan demikian juga menyangkut kehormatan kaum keturunan. Saudara-saudaraku yang terkasih, singkatnya, hati kita mengikut Yesus adalah supaya segala sesuatu keinginan kita dapat terwujud. Malangnya, untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita itu, segala hal akan dilakukan. Maka kemudian saudara-saudaraku, bahkan mengingkari, bahkan juga melawan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan akan dilakukan. Demikianlah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Segala sesuatu sudah disediakan, tapi karena mereka lebih menurutkan keinginannya, maka ketetapan Tuhan, jangan memakan buah terlarang, mereka langgar juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, secara umum yang demikianlah manusia, mau enaknya saja, lebih dulu menuntut hak-haknya, tetapi sangat-sangat sungkan, sangat susah untuk melakukan tanggung jawabnya, memikul salibnya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah Petrus. Ia berpikir mengikut Yesus itu harus mendapat sukses. Maka ketika Tuhan Yesus memberitakan penderitaan yang akan dihadapi, akan memasuki Yerusalem, dan kemudian akan dihujat oleh para tua-tua, imam-imam kepala, para Sadusi dan Farisi, maka Petrus mengatakan, "Sekali-kali kiranya Tuhan jangan pernah membuat itu terjadi kepadamu. Jauhlah itu." Maka Tuhan Yesus marah dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku." Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemudian Yesus menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikut Dia harus mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bukan sekedar mempertahankan nyawa, mempertahankan kehidupan, dan kemudian mewujudkan keinginan-keinginan pribadi. Barang siapa yang rela untuk kehilangan nyawa, bahkan kehilangan apa yang diinginkan, dan lebih mengutamakan apa yang Tuhan inginkan,
maka dialah yang akan mendapat berkat-berkat yang melimpah. Maka karena itu, mengikut Yesus berarti memikul salibnya. Memikul salibnya berarti pengikut Yesus ada tanggung jawab yang pertama, harus konsisten melawan dosa, melawan keinginan daging kita. Kalau itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka kita harus mau mengenyahkan, menyangkal keinginan itu demi kebenaran firman Tuhan. Yang kemudian, baik atau tidak baik adanya, menyaksikan kebenaran itu, menyaksikan Yesus sebagai juru selamat dunia, walau harus menderita. Karena demikianlah kita ini patut dianggap dan dikatakan pengikut Kristus yang sejati. Selamat mengikut Yesus, selamat menyangkal diri, selamat memikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam Yesus, kami mau memutuskan mengikut Yesus, memikul salib kami. Maka ajar kami Tuhan untuk menyangkal diri dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Dengan demikianlah hidup kami akan berlimpah-limpah berkat sukacita, berlimpah-limpah juga akan warisan yang paling berharga, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.